Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Nina Aman Official, alhamdulillah kita di siar dakwah hari ini kita bersilaturahmi langsung ke rumah, yaitu Ustadz Zainal Akli. Nah, beliau adalah penyuluh dari Kabupaten Pulang Pisau, juga seorang guru bidang bahasa Arab. Beliau adalah alumnus dari Pondok Pesantren Al-Falah Putra tahun 1991. Nah, hari ini kita berbicara tentang fidyah. Nah, kebanyakan mungkin dari kita belum mengerti banyak tentang apa itu fidyah dan siapa saja yang wajib mengeluarkan fidyah itu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami hari ini bisa berkunjung ke rumah Pian. Nah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan kami kada mengganggu, Pak Haji lah. Insyaallah kalau mengganggu. Alhamdulillah. Jadi di sini kami dari tim Nina Aman Official hendak tahu lebih banyak. Nah, agar kita semua mengetahui apa itu yang dimaksud dengan fidyah dan siapa aja yang harus mengeluarkan fidyah dan kayak apa hitungannya. Ya. Saya kira jangan tak salah, karena kebanyakan orang kan kada tahu, Pak Haji. Fidyah itu termasuk zakat kah? Apakah? Nah, jadi mudah-mudahan Pian bisa menjabarkannya kepada kita semua agar jangan salah kita pemahamannya. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Nini Aman Official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini berada pada bulan suci Ramadan, bahkan kita berada pada suasana yang disebut oleh Nabi adalah sebagai Ashrul Awakhir, 10 daripada yang terakhir di bulan Ramadan. 10 yang terakhir di bulan Ramadan ini banyak sekali orang yang kehilangan. Artinya yang kehilangan jamaah, karena jamaah di masjid itu banyak yang berkurang. Namun nilai puasa pada 10 yang terakhir ini adalah luar biasa, diberi pahala oleh Allah, apalagi adanya Lailatul Qadar. Kemudian hari ini kita akan berbicara tentang masalah fidyah. Fidyah itu adalah dibayarkan kepada orang yang karena ada sebab tidak bisa berpuasa. Salah satu diantaranya adalah orang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena disebabkan oleh sedang hamil muda. Menurut penelitian daripada tim kesehatan atau dokter yang ahli, bahwa dokter yang ahli ini menyatakan orang ini kalau dia melaksanakan ibadah puasa maka dia akan mengalami mudarat. Mengalami mudarat itu maksudnya dia bisa keguguran. Nah, maka baginya diwajibkan untuk membayar fidyah. Tapi tetap nanti kalau mampu mengkodok puasanya di bulan yang lain. Oh, berarti tetap dibayar? Tetap dibayar puasanya. Ini ada yang dibayar, ada orang yang cuman bayar fidyah tapi tidak membayar puasanya. Nah, kemudian yang kedua, ada orang yang sedang menyusui. Nah, dia yang menyusui ini kalau seandainya dia berpuasa, maka anaknya akan mengalami mudarat, misalnya sakit anaknya. Nah, apabila dia berpuasa, anaknya yang masih menyusui ini nanti mencret atau apa, memudaratkan kepada anak tersebut, maka boleh dia, si ibu tadi tidak berpuasa, kemudian dia membayar fidyah. Nah, dia membayar fidyah tapi tetap mengkodok di bulan yang lain kalau sudah diberi kelapangan atau mampu nanti mengerjakannya. Nah, itu ada dua, yang tadi dia tetap membayar fidyah, kemudian tetap membayar puasanya, mengkodok puasanya. Kemudian ada orang yang dia hanya membayar fidyah, tapi dia tidak wajib mengkodok puasanya. Seperti salah satu contohnya, orang yang sakit tidak bakalan sembuh. Nah, jadi orang yang sakit tidak bakalan sembuh, maka dia tidak usah mengkodok puasanya, karena biasanya sudah almarhum biasanya, maka berapa hari beliau tadi yang sakit tadi tidak bisa mengerjakan ibadah puasa,
itulah dia nanti akan membayar fidyahnya. Iya. Nah, kemudian ada lagi orang yang sudah pikun. Orang yang karena faktor artinya faktor umur, faktor usia. Nah, tuha benar sudah orang tersebut pikun, azan zuhur aja dikira azan maghrib sudah. Oleh Ujar Sidin lagunya sama misalnya kan. Jadi lagu Bang Zuhur kan dengan Bang Maghrib itu sama. Maka dikatakan cucunya ini belum lagi. Nah, tapi beliau karena sudah pikun mengatakan sudah sampai berbuka puasa. Nah, orang-orang yang pikun ini dia tidak wajib berpuasa, tapi dia adalah membayar fidyah. Ada juga lagi orang yang membayar fidyah, yaitu adalah orang-orang yang misalnya perempuan kedatangan haid ataupun dalam keadaan nifas atau tidak bisa berpuasa, lalu lewat masa mengqadhonya. Misalnya Ramadan tadi, sebelum Ramadan ini sudah harus dibayar, tapi ternyata dia tidak bisa membayarnya sampai lewat. Yang qadha Ramadan tadi tidak, artinya tidak puasa 7 hari, terus sampai Ramadan ini tidak dibayar, maka dia nanti mengqadha puasa dan dia juga adalah membayar fidyah. Nah, adapun masalah bayaran fidyah itu adalah menggunakan kutul bilat namanya. Artinya kutul bilat itu adalah makanan pokok yang ada di negeri itu. Nah, jadi bayar fidyahnya itu kalau kita di Indonesia, makanan pokoknya kebanyakan, khususnya kita Kalimantan, makanan pokoknya adalah beras yang dimasak jadi nasi. Nanti kalau dipadahkan makanan pokoknya beras, siapa yang sanggup makan beras kan? Nah, jadi tahu aja artinya makanan pokok kita adalah beras yang diolah menjadi nasi. Nah, adapun timbangannya setiap hari kita membayar fidyah itu adalah hitungannya 0,7 orang ini atau 7 on sehari. Nah, jadi 7 on sehari membayar dengan beras. Nah, kalau bisa tuh setiap hari dibayarnya. Oh, jangan dikumpulkan. Misalnya sebulanan. Para hari rayanya dikeluarkan jangan. Sebenarnya boleh aja, cuma yang paling baik dan paling afdol itu adalah dikeluarkan setiap hari. Nah, jadi kalau dikeluarkan setiap hari, dan insya Allah itu berkahnya luar biasa, karena orang-orang fakir, orang-orang yang menerima itu mereka gunakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau hendak hari raya kan ya dipakai kada puasa lah biasanya untuk makan biasa. Nah, banyak kada tahu masalah kayak ini. Dikira dikumpulkan dahulu. Akhir Ramadan kayak berjakat juga tah. Hanya dibayarkan fidyahnya. Jadi jangan leh. Sebaiknya memang boleh aja. Cuman sebaiknya setiap begitu kita hari ini tidak bisa puasa, nah kita bayarkan hari itu juga. Itu bisa lah Pak Haji diuangkan, dibentuk akan duit misalnya. Iya. Karena kita biasanya lebih baiknya dengan beras saja. Kalau mazhab Syafi'i kan dengan beras, kalaupun yang ada yang lain itu kan dengan uang. Nah, karena dengan bunyinya kan kita harus menggunakan makanan pokok. Karena tidak ada orang mungkin makanan pokoknya uang kan. Nah, tapi kalau seandainya yang susahnya hendak lawan uang, ya mungkin ada pandai lain lah, kita serahkan dulu berasnya. Nanti kan ya kita beli lagi atau apa, terserah aja lagi di belakangnya. Seperti itu. Itu tadi 0,7 semutlah. 0,7. Amun misalnya dibuletakan Pang, alih banawa ini menghitung nangka itu. Anggap salitar. Ya kalau sudah batas maksimalnya 0,7 kan. Nah, kalau kita hendak menambahi kan apa-apa juga, nilai kan adalah sedekah. Lebih lagi nilai sedekah, artinya sedekah biasa. Amun sebulanan kan 30 hari nih, misalnya 30 hari, kita hitung. Amun kita 0,7 kan 21 liter. Ya, 21 liter. Olehnya kita hendak menggenapakan tadi. Ya. Misalnya 25 liter atau 30 liter. Nah, itu lebih baik lagi. Karena kan kita juga ikhtiat namanya, menjaga kalau 7 on ini kurang. Nah, itu kan kita mengambil yang lebih apiknya lagi. Nah, jadi oleh sebab itulah kalaunya lebih, insya Allah itu tidak akan apa-apa. Tapi kalau kurang, nah itu yang bisa tidak sah jadinya. Nah, jadi oleh sebab itu lebih baik lebih daripada kurang. Jadi tadi yang bisa kita keluarkan apa tadilah
orang yang hamil, karena dikhawatirkan iya, keguguran, menyusui, khawatir anaknya kan sakit, sudah dibuktikan iya, memang sakit kan. iya. Habis itu orang tua yang pikun. Iya, orang tua pikun, orang yang sakit tidak bakalan sembuh. Kemudian ada orang yang ketinggalan puasa kemudian lewat masa Iya, mengkodonya. tahun tadi puasa, habis tahun tahun ini sudah. habis kan ingat, Iya. misalnya hanya ingat ini Iya. dari beberapa hari. Nah, kalau orang yang hilang ingatan kan Haji, Nah, itu kan kalau orang yang hilang ingatan tinggi, atau orang yang dalam gangguan jiwa, tinggi. itu kan dia tidak wajib berpuasa. Tentu dia juga tidak wajib bayar fidyah. Karena kan orang yang dikenakan fidyah ini sebenarnya dia kena kewajiban berpuasa. Tapi karena ada sesuatu dan lain hal, lalu dia tidak bisa berpuasa. Nah, karena tidak bisa berpuasa, maka dia dikenakan fidyah. Nah, seperti itu. Kalau misalnya orang yang sengaja batal Pak Haji, ampun maaf misalnya kita lah Pak Haji, misalnya berumah tangga nih, ada ingat misalnya Pak Haji tagawe, nah kayak itu masuk bayar fidyah atau napa? Oh, jadi artinya ada orang yang mungkin berhubungan sama istri siang hari maksudnya. Nah, jadi kan ada lebih orang diperjelas lebih diperjelas. Jadi ada orang yang pada saat bulan Ramadan hanya kawin misalnya. Hanya kawin. Hilap. Misalnya hilap hanya kawin. Kemudian tagawi hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan, maka dia kan karena bayar yang lebih berat lagi daripada fidyah. Ya, dia adalah yang pertama memberi makan 60 fakir miskin. Jadi lain lagi sambatannya. Kira fidyah nangaran tagawi puasa. Berfidyah aja. Berarti lain lah. Habis itu dia juga puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berat sekalinya itu. Jadi kada disamakan kalau lah orang yang berempat tadi lah, empat tadi lawan yang orang yang lawan yang orang yang karena sengaja membatalkan puasanya karena berhubungan suami istri, misalnya. Sedangkan orang yang sengaja membatalkan puasa tanpa berhubungan suami istri saja, itu kan dia seandainya dia puasa seumur hidup itu tidak menyamai pahalanya. Seandainya dia puasa seumur hidup, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, kemudian meskipun dia puasa seumur hidup, pasti tidak akan sama pahalanya. Nilai pahalanya luar biasa bulan Ramadan. Yang berjalanan musafir misalnya Pak Haji, di tengah jalan saking uyuhnya membatalkan puasa tadi. Nah, jadi kalau orang yang musafir itu kan boleh tidak berpuasa. Tapi di dalam fikih tidak ada yang menyatakan sunat harus atau apa. Cuman orang yang musafir, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ada yang sedang sakit atau ada yang sedang dalam perjalanan, maka dia kan dibolehkan tidak berpuasa tapi mengqadha di bulan yang lainnya. Tapi hukum itu tidak mengatakan sunat dibatalkan puasa, tidak ada. Harus saja, artinya terserah aja harus. Tapi kan dalam Al-Quran disebutkan wa antasumu khairul lakum. Seandainya kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Tapi bayar fidyah lainnya? Tidak. Adalah cuman membayar dengan puasa. Ya, membayar puasanya. Setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan. Itu langsung terserah aja bulannya. Ya, kalau bisa ya jangan bersampuk ke Ramadan berikutnya kan. Secepatnya lah kita tahun hutang. Iya, hutang itu. Nah, alhamdulillah banyak benalah sudah kita hari ini mendapatkan penjelasan yang luar biasa. Jadi kada ada lagi istilah kada paham Pak Haji. Lengkap jawabannya. Nah, dari nang betianan, dari nang menyusui, kuitan atau orang tua kita yang sudah pikun, nah itu tuh wajib mengeluarkan fidyah. Sementara kalau orang yang dalam keadaan gangguan jiwa karena dia tidak diwajibkan puasa, maka tidak usah membayar fidyah. Kalau yang terlanjur misalnya membatalkan puasa karena hubungan suami istri, itu banyak benar lah dandanya. Sudah memakani 60 orang fakir miskin, puasa pula 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jagalah. Nah, jagalah. Pertama kita jaga iman dan takwa kita. Kedua kita harus selalu ingat
apa-apa yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan fidyah, juga membayar qadanya. Jangan imbah bayar fidyah kan ingat lagi lawan hutang qadanya. Nah, tetap harus dibayar. Nah, terima kasih banyak Pak Zainal Aklim. Kami dari tim Nina Aman Official minta halal minta ridhonya. Semoga apa yang menjadi hajat dan niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami dari tim Nina Aman Official mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.